Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, kita saat ini sudah berada pada puasa yang ke-6. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat di dalam bulan Ramadan ini. Meskipun suasana yang kita hadapi bisa kita katakan sedikit mencekam atau sedikit merisaukan hati, karena kita tidak dapat menunaikan puasa sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya sekalian. Rasulullah sangat mencintai kita, sangat mencintai umatnya, namun kadang-kadang kita tidak membalas cintanya sebagaimana Rasulullah mencintai kita semua. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, anak-anak pondok pesantren Ishaka yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat bagaimana puasa yang kita lakukan ini, yang sekarang ini sedang kita jalankan, dalam kaitannya dengan semangat belajar. Belajar bukan berarti dimaksudkan adalah posisi kita hanya sebagai siswa, hanya sebagai santri, atau sebagai mahasiswa. Tapi belajar yang kita maksud di sini adalah aktivitas kegiatan ketika kita ingin mengetahui sesuatu. Aktivitas apapun yang kita lakukan, kaum muslimin dan muslimat, apakah itu seorang ibu rumah tangga ataukah itu seorang tukang ojek sekalipun, ketika aktivitas atau kegiatannya itu adalah untuk mengetahui sesuatu, untuk mendapatkan sebuah pengetahuan, terlepas dari pengetahuan apapun itu bentuknya, maka itu adalah dinamakan juga dengan belajar. Kajian ini menjadi sangat relevan, kajian ini menjadi penting, kajian ini kemudian sangat mengena dengan keadaan kita yang sekarang, terutama atau yang dimaksudkan adalah para pelajar, baik itu dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa, atau anak-anak santri pondok pesantren Ishaka dari tingkat RA, tingkat madrasah ibtidaiyah sampai tingkat sanawiyah atau tingkat wusta, itu melakukan aktivitas belajarnya di rumah. Tidak bertemu dengan teman secara langsung, tidak bertemu dengan guru secara langsung, maka sangat dimungkinkan menjadi kurang semangat. Tapi mudah-mudahan karena ini adalah bulan puasa, maka sesungguhnya puasa itu bisa meningkatkan semangat kita belajar. Pasti ada yang bertanya, bagaimana mungkin justru dengan puasa kita harus semangat belajar? Nah, hal ini bisa kita lihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi perkembangan pengetahuan atau perkembangan ilmu pengetahuan yang meneliti tentang puasa. Tubuh kita itu setiap harinya di bulan puasa akan mengerahkan kemampuannya atau energinya dalam rangka pencernaan makanan yang ada di dalam tubuh kita atau yang kita masukkan. Jadi oksigen yang kita hirup, darah yang kita punya, maka itu akan dikerahkan ke arah pencernaan ketika kita makan. Jadi secara energi, secara tenaga, otomatis tenaga kita banyak teralihkan juga kepada aktivitas pencernaan itu. Nah,
Semestinya dengan puasa justru pencernaan kita sedang istirahat. Di saat kita berpuasa, maka darah yang kita punya dan oksigen yang kita hirup, maka itu sesungguhnya akan bermuara kepada aktivitas otak kita. Karena kalau puasa tidak mungkin kita berhenti berpikir. Puasa juga tidak mungkin kita berhenti untuk menggunakan penglihatan dan pendengaran kita. Kita bisa mengalihkan, kita bisa melakukan proses belajar itu justru tidak terganggu dengan aktivitas pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Hal ini sudah menjadi penelitian dan kemudian menjadi penemuan para ilmuwan. Ada beberapa buku yang menjelaskan tentang mukjizat puasa, The Miracle of Fast. Itu bukan hanya orang-orang muslim yang meneliti atau mengkajinya, tapi kalangan ilmuwan, kalangan sains itu sudah menelitinya. Dari sisi kesehatan misalnya, itu juga dikatakan bahwa puasa memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan. Termasuk tadi ketika pencernaan kita istirahat, maka itu sesungguhnya dengan puasa dia akan terjadi metabolisme yang lain yang akan menguatkan organ-organ pencernaan kita tersebut. Lalu kalau kita hubungkan bagaimana dengan semangat belajar yang hubungannya dengan puasa dalam kajian Al-Quran, kita akan teringat atau kita akan mencoba melihat ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang puasa itu sendiri. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang mewajibkan puasa sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang menjelaskan puasa itu akan menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu sendiri adalah sebuah nilai yang sifatnya menunjukkan kecerdasan, menunjukkan tingkat pengetahuan. Tidak ada orang yang bertakwa itu tanpa mengetahui dulu apa yang harus dia jalankan, apa yang harus dia jalani, apa yang diperintahkan oleh Allah, dan apa yang dilarangnya. Jadi, untuk menjadi orang bertakwa, kita harus punya semangat untuk belajar. Selanjutnya pada ayat itu, ada ayat yang menyatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bahwa di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Maka bagi kita kaum muslimin dan muslimat, Al-Quran itu adalah petunjuk Allah. Al-Quran itu adalah kitab suci kita. Al-Quran itu adalah kalamullah. Dan Al-Quran itu turun ketika bulan Ramadan. Al-Quran itu turun ketika situasinya sedang berpuasa. Maka dengan segera kita bisa mengetahui bahwa kalaulah kita sedang berpuasa, tentu situasi batin kita, alam pikiran kita, alam rasa kita, ingatan kita itu memenuhi syarat untuk menerima Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran sebagai kalamullah itu bisa dicapai karena kita sedang berpuasa, apalagi dalam kaitannya dengan belajar. Al-Quran itu adalah ilmu atau pengetahuan dalam tingkat tinggi, dalam arti bahwa dia berkaitan dengan petunjuk Allah. Maka dalam belajar apapun sangat dimungkinkan dengan puasa. Kita seharusnya memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jadi kita harus, semangat itu ada. Semangat itu tidak berkaitan dengan kenyang. Justru kenyang itu akan memudahkan kita untuk ngantuk. Karena biasanya kalau habis makan tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba pengen tidur, pengen rebahan, pengen santai-santai. Nah,
Dengan aktivitas puasa, sebagaimana dinyatakan oleh Allah tadi bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, maka sesungguhnya kita yang sedang berada di rumah, sedang belajar di rumah, maka kita mestinya punya semangat yang lebih. Jadi Al-Quran itu turun kepada orang-orang yang berada dalam situasi Ramadan, situasi yang berpuasa, situasi yang menahan lapar dan haus, menahan masuknya makanan ke dalam tubuhnya. Maka dengan itu sesungguhnya kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih. Jadi tidak ada alasan bagi kita, oh karena puasa maka banyak tidur. Meskipun hadis mengatakan tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Kita balik pemahamannya. Kalau tidurnya saja ibadah, apalagi belajarnya, apalagi baca Qur'annya, apalagi melakukan sholat sunat, ibadah-ibadah yang bersifat sunnah. Tentu itu nilainya akan menjadi lebih tinggi. Jadi puasa tidak melemahkan semangat kita untuk belajar. Justru dengan puasa kita memiliki kesempatan yang lebih luas, karena tidak berpikir apa yang mau dimakan, waktu kita tidak tersita untuk makan, tapi kita lebih mempunyai kesempatan khusus berpikir, mempelajari apa yang sedang kita pelajari. Begitu juga dengan kalau tadi kita khususkan kepada santri atau kepada pelajar yang memang sedang belajar di rumah, maka begitu juga dengan kaum muslimin dan kaum muslimat, bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk melemahkan diri kita sendiri dalam melakukan aktivitas belajar ini ketika kita sedang berpuasa. Belajar itu sesungguhnya tujuannya adalah untuk merubah diri kita menjadi lebih baik, bukan sekedar untuk mengetahui. Kalau kita belajar tentang resep kue, maka dengan sendirinya, terutama ibu-ibu yang saat ini sedang puasa biasanya harus berkreasi membuat makanan buka. Dengan sendirinya dipraktekkan, bukan sekedar diketahui, bukan sekedar dibicarakan, bukan sekedar disampaikan kepada orang lain, tetapi kita praktekkan, dan maka jadilah makanan yang akan kita makan di saat buka. Begitu juga dengan belajar yang lainnya. Ketika kita belajar tentang kejujuran, maka dengan sendirinya dia akan tercapai tujuannya ketika kita menjadi orang yang jujur. Ketika kita belajar tentang saling sayang menyayangi, tidak menyakiti orang lain, maka dengan sendirinya kita tidak akan menyakiti orang lain. Ketika kita belajar tentang akhlak-akhlak yang mulia, maka dengan sendirinya kita memuliakan diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia tersebut. Itulah tujuan belajar. Makanya kenapa dengan puasa semangat belajar itu menjadi lebih tinggi, karena puasa itu mendekatkan kita kepada Allah. Puasa itu rahasia diri kita pribadi kepada Allah. Kita bisa berdusta di hadapan orang lain seolah-olah kita puasa, tidak makan, pura-pura lemas, padahal ketika kita berada di tempat yang tersembunyi kita makan. Tapi puasa yang benar atau puasa yang kita jalani, karena itu adalah rahasia hubungan kita kepada Allah, sesungguhnya semangat kita untuk menjadi lebih baik, menjadi orang yang dipandang baik kualitasnya di hadapan Allah, itu semangatnya pasti lebih tinggi. Sama juga dengan keadaan kita ketika bulan Ramadan, maka semangat kita baca Quran menjadi lebih tinggi. Semangat kita untuk melakukan sholat sunnah menjadi lebih tinggi, menjadi lebih semangat. Nah, begitu juga dengan belajar.
puasa ini adalah juga aktivitas belajar sesungguhnya. Bagaimana kita belajar merasakan lapar, sehingga kita tahu bahwa ada saudara-saudara kita yang mungkin sehari tidak makan, sehari makan. Puasa juga akan membuat kita belajar bagaimana kita menyayangi, kita menahan diri. Maka aktivitas puasa itu sendiri adalah proses belajar. Makanya puasa tidak akan mungkin melemahkan semangat kita untuk belajar. Dan belajar yang kita maksud adalah belajar untuk merubah diri kita, merubah kebiasaan-kebiasaan kita untuk menjadi lebih baik, merubah apa yang kita ketahui untuk kita amalkan. Bukan belajar yang dimaksud adalah untuk mengumpulkan data-data, mengumpulkan informasi, mengumpulkan kata-kata sekedar untuk kita bicarakan, sekedar untuk kita tahu, tapi tidak kita amalkan. Sungguh merugilah orang yang banyak tahunya tapi dia tidak bisa amalkan. Dari kita TK, kita sudah diajarkan tentang sholat, kita sudah diajarkan berkata-kata baik. Maka sesungguhnya pada saat sekarang, apapun situasi kita, apakah kita berada pada tingkat madrasah ibtidaiyah ataupun tingkat pondok pesantren tingkat wusta, atau bahkan mahasiswa, ataupun kita yang sudah berkeluarga, maka sungguh merugi kalau kemudian tentang sholat saja kita tidak pernah selesai. Dalam artian tentang sholat saja kita tidak pernah, kita belum selesai melakukannya dengan baik. Atau tentang berkata-kata yang baik yang sudah kita tahu bahwa itulah akhlak yang baik, tapi kemudian kita mudah mengabaikannya, kita mudah untuk tidak melakukannya. Demikian juga tentang hal-hal yang buruk atau hal-hal yang kita ketahui tidak baik. Kita sudah tahu, tapi kemudian kita mudah melakukannya. Ini adalah satu hal yang menjauhkan dari hakikat aktivitas belajar itu sendiri. Belajar adalah kita change behavior, kita merubah kebiasaan. Belajar itu adalah kita meningkatkan nilai diri kita, meningkatkan kualitas diri kita. Jadi puasa itu adalah sebuah integritas diri, sebuah aktivitas yang akan meningkatkan nilai diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, perkataan Allah dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Karena puasa adalah rahasia diri kita kepada Allah atau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anakku sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah puasa yang tersisa ini sekitar 23 hari ke depan, kalaulah itu genap 30, atau 22 hari ke depan, kalaulah itu 29, mari kita isi dengan belajar, dengan giat, dengan semangat. Kita masih punya waktu, semangat yang kita punya kita gunakan untuk belajar yang tujuannya adalah untuk kebaikan diri kita, merubah hal-hal yang tidak baik, meningkatkan hal-hal yang sudah baik. Semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.